Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara diseminasi hasil penelitian yang mengenai promosi kesehatan rumah sakit di Jawa Barat. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta, tanpa menjadi institusi underscore nama, contoh Unpad underscore Tiara. Selain itu, kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengisi formulir dari link yang sudah diberikan oleh anak. Terima kasih. Lebih nyata saat apa siapa dia itu? Leni. Oh Leni. Ya, ini 25 orang apa gimana? Iya, Pak.
Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara diseminasi hasil penelitian implementasi promosi kesehatan rumah sakit di Jawa Barat. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta, jangan lupa untuk mengganti display name menjadi institusi underscore nama, contoh Unpad underscore Tiara. Selain itu, kepada Bapak dan Ibu peserta, dipersilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengisi formulir dari link yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih.
Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara diseminasi hasil penelitian implementasi promosi kesehatan rumah sakit di Jawa Barat. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta, jangan lupa untuk mengganti display name menjadi institusi underscore nama. Contoh, Unpad_Tiara. Selain itu, kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengisi formulir dari link yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk acaranya sendiri akan kami mulai 8 menit lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara diseminasi hasil penelitian
implementasi promosi kesehatan rumah sakit di Jawa Barat. Mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengisi formulir dari link yang sudah disediakan oleh panitia. Selain itu, untuk Bapak dan Ibu, dipersilakan pula untuk mengganti display name menjadi institusi underscore nama. Contoh, Unpad underscore Tiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi hasil penelitian, implementasi promosi kesehatan rumah sakit di Jawa Barat. Selamat siang semuanya.
Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Susan Dida selaku Ketua Pusat Studi Komunikasi Kesehatan Universitas Pajajaran. Selamat datang kepada Ibu Renata Anissa SOS MM selaku Kepala Laboratorium Humas Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Selamat datang kepada Ibu Dr. Yustika Sari MIKOM selaku Ketua Tim Riset. Selamat datang kepada Ibu Retasari Dewi MIKOM selaku dosen pembimbing KKN mahasiswa. Dan terakhir kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada siang hari ini. Sebelum memasuki inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tiara Ayu Syahrani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara ini terlebih dahulu. Pertama, peserta diwajibkan mematuhi tata tertib dan menjaga kesopanan selama prosesi acara berlangsung. Kedua, peserta diwajibkan untuk mengganti display name masing-masing dengan format institusi underscore nama. Contoh, Unpad underscore Tiara. 3. Selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk selalu mengaktifkan fitur kamera dan hanya menyalakan fitur Kata kayak feeling gitu, Mahan. Apa itu? Feeling. dipersilakan oleh MC. 4. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengaktifkan fitur raise hand atau menggunakan fitur pesan. 5. Apabila peserta meninggalkan Zoom meeting, peserta wajib memberitahukan kepada panitia terlebih dahulu. Dan 6. Peserta dimohon untuk selalu menjaga ketertiban dan diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan aktif dan baik. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa di akhir acara nanti akan terdapat pemberian door prize bagi Bapak dan Ibu yang nantinya aktif saat sesi tanya jawab berlangsung, serta yang beruntung setelah mengisi formulir evaluasi. Maka dari itu, dimohon untuk aktif serta mengikuti rangkaian acara hingga selesai ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum kita memasuki inti acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara kita diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, acara selanjutnya yaitu pemberian kata sambutan oleh Ibu Dr. Susan Dida MM selaku Ketua Pusat Studi Komunikasi Kesehatan Universitas Pajajaran. Kepada Ibu Dr. Susan, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih MC Tiara Sarani. Selamat siang pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu tim PKRS dan Humas Rumah Sakit Pemerintah Jawa Barat, Bapak, Ibu anggota Persatuan Humas Rumah Sakit Indonesia, Dr. Yustika Sari MIKOM, Renata Anissa SOS MM, Retasari Dewi MIKOM, juga mahasiswaku sekalian. Kali ini Faskes atau Faskes, fasilitas kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi di masa pandemi ya. Jadi kami roadmap, Pusdi punya roadmap yang dijawantahkan dalam bahasa atau dalam fishbone, riset di Pusat Studi Komunikasi untuk 10 tahun ke depan sesungguhnya. Jadi melalui pendekatan kualitas komunikasi kesehatan dengan pendekatan biopsikososial, dengan berbagai program pendekatan naturalistik dan personalistik, maka ada beberapa hal yang kami teliti di Pusat Studi Komunikasi Kesehatan. Ini mungkin Ibu dan Bapak tertarik, juga saya kasih informasi bahwa kami juga meneliti tentang informasi kesehatan dan media, mental health ya. KLB, kejadian luar biasa, bagaimana cara menanganinya, kesehatan reproduksi, promkes tentu saja, literasi kesehatan, dan komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien atau health provider dan patient.
Kenapa kami lakukan ini? Ini sesuai dengan permintaan dari panitia, dari komunikasi kesehatan. Pentingnya promosi kesehatan, yaitu kan promosi itu merupakan suatu upaya ya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tentang sesuatu apa informasi yang ingin diberikan oleh institusi atau ibu bapak sebagai humas atau PKRS ini. Dan diseminasi ini satu hal yang penting ibu bapak perhatikan kita semua adalah tentang budaya. Jadi semuanya promosi kesehatan itu adjusting with the cultures, dengan budaya. Kenapa? Departemen kesehatan pun nggak ada bikin satu alat promosi yang berlaku untuk semua, tidak. Yang dibikin adalah core, intinya. Begitu di lapangan itu di-adjust, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan budaya, juga tingkat pendidikan, tingkat literasi masyarakat. Nah, hal ini perlu dilakukan kalau kita ingin mempromosikan suatu program di masyarakat. Nah, bagaimana dengan reputasi? Nah, ini juga hal-hal yang mungkin ibu bapak kalau kita bicara tentang promosi itu akan ada di dalamnya adalah ujungnya adalah reputasi dan prosesnya ada branding sesungguhnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang branding ya, jadi kalau kita bicara tentang promosi kan ujungnya tuh masyarakat ngerti, paham, tahu siapa yang berbicara. Nah, itu yang di branding, itu yang diunggulkan itu, atau rumah sakit mana atau humas mana, rumah sakit mana, hingga terkenal di benak masyarakat. Karena branding itu, kalau kita membranding itu proses memberikan makna pada organisasi atau seseorang atau lembaga ya, untuk menciptakan sesuatu di benak konsumen, di benak pasien, di benak stakeholders ya. Itu yang disebut dengan branding. Ujung-ujungnya kalau kita tahu, oh ini rumah sakit ini bagus nih, jago di bidang ini. Jangan khawatir ibu dan bapak, kalau membranding rumah sakit itu nggak harus semuanya bagus gitu. Wah harus bagus semua, nggak ada lah, nggak mungkin ya. Satu aspek aja itu udah luar biasa. Kenapa? Ini saya sedang bekerja sama, mungkin ada yang dari rumah sakit Pangandaran. Ini saya sedang membranding rumah sakit Pangandaran sebagai satu medical tourism untuk wisata air ya di Pangandaran. Ini yang sedang kita lakukan, membranding. Untuk apa branding? Biar kalau ada kecelakaan, ada sesuatu masalah yang berhubungan dengan wisata air, nggak kemana-mana lagi. Pasti ini rumah sakit ini nih jagonya gitu ya. Jadi kesengat kaki-kaki apa ya, ubur-ubur atau kaki bulu babi dan sebagainya, itu akan tahu sebagainya. Nah, ini yang kita ingin branding untuk rumah sakit Pangandaran. Ujung-ujungnya kalau branding itu ngetop gitu ya, terkenal, maka yang keluar adalah reputation. Reputasi. Apa sih reputasi itu? Selalu orang dengan reputasi, nama baik gitu. Sebetulnya lebih dari nama baik, reputasi adalah a pictures of mind, gambaran di kepala ya, gambaran di kepala yang ada di seseorang gitu. Baik itu bisa positif, bisa negatif, bisa netral gitu ya. Tapi buat apa kalau netral? Kan gambaran itu harusnya positif ya bagi institusi. Maka hal ini disebabkan bisa oleh berbagai hal gitu. Nah, ini tergantung usaha kita gitu. Mau dibawa kemana sih institusi kita gitu ya, dan sebagainya. Sehingga menghasilkan sesuatu. Jadi kalau ada rumah sakit ini, brandingnya punya masing-masing. Tapi yang terbaik di antara itu yang disebut dengan reputasi ya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang pusat studi gitu, kita juga kerjasama dengan berbagai instansi dari universitas, dari rumah sakit, kita juga dengan BKKBN, dengan Departemen Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan, banyaklah dengan LSM. Nah ini intinya adalah kita juga termasuk Pusdi Ilmu Komunikasi juga belum terbranding ya. Tujuannya adalah sama, membuat kesan yang mendalam gitu untuk Pusat Studi Komunikasi itu. Ayo kita bekerja sama gitu. Dengan siapa? Nggak ada lagi kalau tentang komunikasi kesehatan di Unpad ya ke Pusdi gitu ya. Pusdi Komunikasi. Pusdi itu Pusat Studi Komunikasi Kesehatan. Nah, ini pula yang diharapkan jadi oleh kita gitu. Senang saya lihat Bu Reta dan kawan Bu Kiki, Bu Reta, Bu Anis, Bu Rere gitu. Kerja atau ber-PKM atau meneliti tentang rumah sakit gitu ya, karena ini kita udah lama udah melakukan itu gitu, dan nyatanya gitu
kalau kita bicara tentang rumah sakit negara, gitu, jangan kalah lah sama rumah swasta ya. Jadi selalu di swasta tuh one step ahead gitu. Kenapa gitu? Ada apa sih sebetulnya? Serius gitu dan sebagainya. Saya kadang-kadang, aduh kenapa ya gitu ya. Padahal saya ingin bantu tuh. Bagus, nggak kalah, kita luar biasa gitu ya. Dokternya, fasilitasnya, vaskesnya, juga providernya gitu ya. Tapi ya itulah gitu. Jadi mungkin dengan adanya Bu Reta, Bu Rere, Bu Kiki dan sebagainya bisa bantu mungkin ya ibu-ibu juga, kalau ibu mau bekerja sama dengan kita juga yang lebih luas monggo gitu dan sebagainya. Itu saja yang saya harapkan, semoga apa yang dilakukan oleh rekan kami, rekan sejawat kami, Bu Kiki, Bu Reta, Bu Renata itu bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat PKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Susan atas kata sambutannya. Kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu kita akan memasuki sesi pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Reta Sari Dewi MIKOM selaku dosen pembimbing KKN mahasiswa. Baik, apakah Ibu Retanya sudah? Halo, halo. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Halo. Apa kabar Ibu? Semuanya. Baik, baik, baik. Terima kasih Tiara. Alhamdulillah. Ya Ibu, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada workshop kita pada siang hari ini. Baik Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ya Ibu untuk waktu presentasi nanti akan kami berikan selama 15 menit. Dan langsung saja kepada Ibu Reta, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Tiara. Ini saya mau nyapa dulu. Terima kasih Ibu Susan atas sambutannya sudah mendukung kami selama penelitian. Mudah-mudahan di tahun kedua ini penelitiannya berjalan lancar. Saya juga mau menyapa ini Bapak Ibu, teman-teman saya yang jadi narasumber dalam penelitian ini. Ada Ibu Nur Hotima, saya lihat ada Ibu Nina, ada dari Cideres, ada dari Tasik, Dr. Sukorjo, ada dari Waled, ada juga dari RSAS, Dr. Puspita, terima kasih. Ada dari Bayu Asih juga, Pandega Pangandaran, Mbak Novi dari Banjar juga ada, dan ada dari teman-teman teman baru saya dari Perhumasri. Ini ada Bapak Anjari, ada juga Ibu Nur Hidayat yang yang semester lalu jadi narasumber kami di acara KKN, ini penyuluhan promosi kesehatan dan humas rumah sakit. Ini ada beliau semua yang hadir dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk berbagi apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili Ibu Dr. Yustika Sari, Ibu Renata Anissa, pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, sepertinya Ibu Dr. Yustika Sari meski hadir di sini ini 2 layar karena beliau sedang lagi jadi penguji sidang di Magister Pariwisata kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi lanjut, boleh maju. Jadi latar belakang penelitian ini tentu saja ketertarikan kami untuk meneliti promosi kesehatan yang menurut kami ini ada erat sekali kaitannya sama pemanfaatan media komunikasi gitu ya. Jadi erat sekali ini promosi kesehatan, apalagi di masa pandemi yang serba terbatas. Jadi kalau misalnya dulu garda terdepannya Promkes itu penyuluhan, terus sekarang penyuluhannya nggak bisa gitu ya karena tidak bisa berkumpul. Atau poster atau misalnya leaflet ini harus mulai sudah berubah gitu, berganti. Karena sebagian dari narasumber kami juga mengetahui bahwa minat baca masyarakat rendah tapi minat main handphonenya tinggi gitu ya. Jadi sehingga promosi kesehatan ini juga harus hadir di media sosial, apalagi hoax kesehatan ini beredar di mana-mana. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai dari bidang komunikasi dan bidang promosi kesehatan di rumah sakit yang mengerti sekali ilmunya adalah ya bersama-sama untuk kolaborasi bisa menampilkan yang terbaik gitu promosi kesehatan di media sosial. Nah, sebagai disclaimer, penelitian ini adalah penelitian promosi kesehatan yang dilihat dari sisi komunikasi.
Tujuan penelitian ini ada 5. Nanti kita akan jabarkan satu persatu, boleh maju lagi. Tapi metodenya seperti yang sudah kita lakukan bersama ya Bapak Ibu, boleh maju. Metodenya adalah kualitatif. Jadi kami itu mewawancarai Bapak Ibu, mengobservasi media komunikasinya, media promosi kesehatannya, media sosialnya, kami coding semuanya gitu ya, untuk melihat sebab-sebab dari suatu tindakan. Dan kami juga melakukan mini riset kuantitatif untuk menguatkan landasan kami. Jadi ada 2 rumah sakit yang kami mintai izin untuk menyebarkan kuesioner kepada followers di media sosialnya. Boleh maju lagi, lanjut. Nah, ini teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, studi literatur, dan mini risetnya dengan angket. Boleh maju lagi. Di tahun 2021 ini ada 20 rumah sakit dan Dinas Kesehatan Jawa Barat yang kami datangi gitu ya melalui surat. Tapi ada 2 rumah sakit yang menolak kami dengan tegas gitu, tidak mau diwawancarai dan tidak mau bekerja sama. Oh baik, kami sangat menghormati itu, tidak apa-apa gitu. Dan senang sekali, terima kasih kepada rumah sakit yang sudah bersedia kami wawancarai, kami ajak diskusi gitu ya untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih keadaannya promosi kesehatan saat ini di tengah pandemi terutama, dan keterkaitannya sama fungsi public relation atau humas. Lanjut lagi, di tahun 2022 insya Allah kami akan mendatangi, ini beberapa rumah sakit, masih ada 5 rumah sakit yang belum kami datangi nih. Ada Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan di Sukabumi. Rencananya kami juga akan mewawancarai Dirjen Promkes dan Dirjen Bina Usaha Kesehatan dari Kemenkes. Terus HPH juga insya Allah akan kami ajak kolaborasi gitu ya. HPH itu adalah Health Promotion Hospital, jadi asosiasi promosi kesehatan rumah sakit. Terus ada juga Perhumasri nih, terima kasih sudah hadir juga hari ini, dan rencananya di tahun 2022 kami izin berkunjung ke sana untuk mewawancarai Bapak Ibu terkait topik yang sama nih, bagaimana promosi kesehatannya dan kaitannya sama hubungan masyarakat. Oke. Tantangan penelitian kami tentu saja ini pandemi nih ya, jadi agak susah. Alhamdulillahnya ada teknologi Zoom, jadi Zoom-Zoom-an aja terus sama Bapak Ibu. Ada beberapa yang kami datangi juga, alhamdulillah gitu ya, karena dekat dan kesempatannya ada sehingga kami bisa datangi. Terus perizinan dan jumlah rumah sakitnya yang lumayan banyak sehingga nggak cukup kayaknya kalau cuma 1 tahun. Temuannya adalah temuan garis besar gitu ya. Jadi PKRS di rumah sakit ini ternyata tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya idealnya rumah sakit tipe B itu jenisnya instalasi di mana stafnya purna waktu. Tapi sayangnya nggak semuanya kejadian ideal ini terjadi gitu ya. Banyaknya itu yang tidak purna waktu, ada yang palu gada juga gitu ya. SDM-nya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, harusnya penyuluh tapi kok disuruh desain gitu kan ya, atau misalnya humas tapi mengerjakan pekerjaan promkes, nah itu juga banyak gitu. Jadi kami lihat adanya koordinasi antara PKRS dan humas di beberapa rumah sakit, dan itu kelihatan banget hasilnya lebih bagus gitu ya. Terus kalau misalnya lihat di pedoman, itu ada pedoman humas rumah sakit tahun 2013 yang saya dapat dari Pak Anjari. Terima kasih Pak Anjari. Tapi ternyata di RSUD ini humasnya tidak sesuai dengan tupoksi di pedoman gitu. Kebanyakan sih jadi penerima komplain dan resepsionis gitu. Padahal sesungguhnya kinerja humas itu more than that gitu ya, tentang reputasi. Tadi Bu Susan sempat membicara mengenai branding rumah sakit gitu. Apakah menerima komplain itu bagian dari branding? Betul, tapi masih banyak yang bisa kita lakukan lebih daripada itu. Dan dibutuhkan juga kemampuan desain gitu ya, teknik informatika. Nah, kalau misalnya ngomongin website mungkin teknik informatika Bapak Ibu. Tapi kalau ngomongin desain media sosial mungkin bisa sama anak komunikasi atau anak desain. Nah, kami melakukan coding nih ke 27 rumah sakit. Jadi Instagram 27 rumah sakit ini kami coding, kami masukkan ke dalam 4 kategori. Pengumuman, event, hari peringatan, dan promkes. Dan kalau misalnya lihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat, ternyata pengumuman itu yang paling banyak. Gitu ya, pengumumannya lebih banyak daripada promosi kesehatannya.
Padahal benar nggak sih itu yang dibutuhkan sama masyarakat gitu ya? Atau hari peringatannya, atau promosi, atau eventnya aja lebih banyak daripada promosi kesehatannya. Ini sebenarnya Instagram rumah sakit apa Instagram IO gitu kan ya, karena lebih banyak eventnya. Nah, nanti kita lihat kebutuhan masyarakat seperti apa. Lanjut lagi. Ini hasil detail codingnya. Kalau misalnya lihat di sini, coba Bapak Ibu sambil lihat Instagramnya rumah sakitnya gitu ya. Lihat, ini kami nggak sebut namanya ya, karena nggak enak. Jadi ada yang 0, jadi ada promosi kesehatannya 0. Jadi Instagramnya ada yang cuma 4 doang gitu ya promosi kesehatannya. Sisanya banyaknya adalah event. Nah, yang tadi saya bilang ini sebenarnya Instagram rumah sakit atau IO gitu kan ya. Terus promkesnya ada banyak tapi hari peringatannya lebih banyak. Jadi hari peringatan yang nggak jadi promkes tuh kayak gimana sih? Nanti kita lihat ya. Kenapa hari peringatan harusnya bisa jadi promkes gitu. Hari peringatan tuh harusnya bisa jadi ajang kita untuk mempromosikan informasi kesehatan, tapi ternyata cuma jadi hari peringatan doang. Kita maju lagi. Nah, ini hasil mini risetnya ada 200 orang yang kami kirimkan kuesioner dari 2 rumah sakit yang berbeda. Ini kebanyakan perempuan, usianya 15 sampai 25 paling banyak, 25 sampai 35 juga ada 25%. Pekerjaannya pelajar dan mahasiswa, PNS dan karyawan yang paling banyak. Ini karyawan swasta nih kayaknya ya. Terus ini SMA, S1 yang paling banyak. Maju lagi. Nah, ini hasilnya yang pertama ini. Bagaimana strategi komunikasi kesehatan, strategi komunikasi dalam promosi kesehatan. Bapak Imran Nuroli adalah Direktur Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan, itu hadir dalam acara kami di semester lalu bareng sama Ibu dari Prahumasri. Aduh, mohon maaf, lupa. Dokter, lupa, maafin Bu. Nah, ini ada Permenkes 74 tahun 2015. Sesungguhnya ini ada strategi promosi kesehatan. Yang pertama adalah pemberdayaan, advokasi, dan kemitraan. Ya, ini ada 3. Nah, apa kenyataannya di lapangan? Itu lanjut, advokasi itu sudah dilaksanakan oleh semua rumah sakit. Alhamdulillah semua rumah sakit di Jawa Barat ini sudah mendukung pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, apalagi di masa pandemi ini penting banget gitu ya untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan, kampanye vaksin gitu ya dan yang lain-lain itu alhamdulillah sudah dilakukan. Pertama bisa jadi masalah yang dalam termian. Oke, baik. Boleh mungkin bantuannya panitia ya, teman-teman ya. Terus pemberdayaan masyarakat juga sudah dilakukan dengan penyuluhan di dalam ruang maupun di luar ruang gitu ya, dilakukan oleh PPA, petugas pemberi asuhan dari mulai dokter, apoteker, gizi gitu ya. Nurse juga semuanya ikut serta atau turut serta dalam membantu PKRS melakukan promosi kesehatan dan penyuluhan. Dilakukannya juga macam-macam, salah satunya yang paling saya tertarik adalah kepada komunitas gitu. Jadi sakit ini sebagian besar sudah bekerja sama dengan komunitas-komunitas penderita penyakit. Misalnya ada thalassemia, diabetes, HIV, kanker. Oh ya, oke. Baik, kalau boleh mungkin panitia kalau saya yang share PPT boleh nggak ya? Biar lebih cepat. Nah, iya, oke, terima kasih. Baik, Ibu diperbolehkan. Iya. Biar lebih enak ya. Ini full screen kali ya. Full screen-nya. Oke, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak Tiara? Kelihatan, Ibu. Kelihatan jelas ya? Jelas. Oke. Nah, ini jadi udah bekerja sama dan beberapa rumah sakit sudah bekerja sama dengan radio lokal setempat, alhamdulillah gitu ya. Radio lokal setempat ini sangat mendukung dalam promosi kesehatan. Ada yang menyatakan bahwa
nggak banyak orang di daerah saya yang pakai media sosial gitu. Jadi mereka ke sawah tuh dengerinnya radio. Ya bagus banget gitu. Radio bisa jadi salah satu media kita untuk promosi kesehatan nih. Hai pendengar radio gitu kan ya. Lanjut lagi nih. Ini ada beberapa gambarnya nih. Kalau yang ini punyanya RSAS nih. RSAS ini sudah kerjasama sama radio dan sama televisi. Ini kalau ini di rumah sakit lain nih. Ada yang sama radio juga, nih rumah sakit mana ya, ayo. Terus ini juga sudah bekerja sama sama koran lokal. Jadi di koran lokal itu ada konten promosi kesehatan setiap hari apa gitu ya. Dan itu dimunculkan dan itu sangat bagus sekali dan bisa kita tiru gitu ya. Buat rumah sakit di daerah pasti ada koran lokalnya. Nah, koran lokalnya itu bisa diajak kerjasama sama kita untuk menyebarkan informasi kesehatan. Nah, ini adalah hasil data angket gitu ya. Pada saat ditanya, halo ya. Pada saat ditanya, saya ingin Instagram rumah sakit punya kontribusi, terutama pada saat pandemi. Sebagian besar menjawab setuju, sangat setuju kalau rumah sakit itu harus punya kontribusi pada situasi-situasi kritis, terutama pandemi. Terus mereka bilang, masyarakat ini, followers-nya rumah sakit ini bilang kalau ingin rumah sakit ini memuat konten mengenai layanan yang ditawarkan rumah sakit. Jadi layanan apa sih yang dimiliki rumah sakit? Alatnya, dokternya, gitu ya, program-programnya ini harus disampaikan nih, karena masyarakat sangat menginginkan nih hal ini. Oke, terus berdasarkan observasi kami dan wawancara kami, informasi yang disampaikan di akun sosial maupun leaflet, brosur, poster yang ditempel di rumah sakit ini sudah valid karena PKRS telah meminta konfirmasi dari dokter terkait gitu ya. Jadi sudah bener lah informasi dari rumah sakit mah udah yakin banget, nggak mungkin hoax. Jadi apa artinya? Jadi informasi yang beredar di masyarakat hoax itu bisa terlawan gitu ya, bisa dilawan dengan informasi dari Instagram atau media sosial rumah sakit atau brosur, leaflet, poster dari rumah sakit. Nah, apa yang menyebabkan penyelenggaraan promosi kesehatan ini masih belum maksimal adalah kurangnya sumber daya manusia. Jadi orang-orangnya masih sedikit sekali, jadinya palu gada yang tadi saya bilang gitu ya, atau unit PKRS-nya masih transisi, petugasnya tidak purna waktu, atau misalnya baru aktif pada saat mau akreditasi gitu. Ada yang terang-terangan bilang begitu. Dan kita mah aktifnya pas mau akreditasi gitu. Oh iya baik, nggak apa-apa kata saya. Tapi sayang sekali kan gitu ya kalau misalnya itu karena tidak purna waktu. Jadi ya kasihan juga ibunya ada di dua posisi. Terus kami juga menemukan bahwa ada sudah percontohan, ada sudah kunjungan gitu terkait PKRS ini dengan rumah sakit yang sudah solid, sudah bagus PKRS-nya, tapi ada beberapa rumah sakit yang bilang kalau informasinya mah dikit gitu, maksudnya dirahasiain, nggak semuanya di-open gitu. Entah mungkin karena persaingan atau seperti apa gitu ya, saya juga nggak nanya detailnya, tapi sebaiknya sih semua rumah sakit di Jawa Barat ini kolaborasi gitu, karena yang kita lawan ini kan hoax ya, orang-orang yang menyebarkan berita bohong gitu tentang informasi kesehatan, entah apa motifnya mereka gitu atau apa keuntungan yang mereka dapat gitu dari menyebarkan informasi bohong, kan kasihan gitu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dapat kayak WhatsApp grup keluarga gitu ya, WhatsApp yang beredar kalau stroke harus diapain misalnya gitu ya. Atau mandi malam-malam, ada dokter yang menyatakan kayak gini, lebih susah bilang sama orang mandi malam itu bikin rematik gitu ya, itu hoax katanya gitu. Lebih susah ngomong itu daripada ngajarin ayo vaksin gitu, lebih susah katanya gitu. Ya, ternyata masih banyak informasi kesehatan yang kita pikir itu benar, itu ternyata salah gitu kan ya. Terus sebagai rumah sakit masih belum memanfaatkan media komunikasi digital. Padahal sesungguhnya kalau misalnya kita lihat di
slide yang disampaikan oleh Dr. Imran, ini metode dan media yang tepat itu harus digunakan untuk penyebaran informasi kesehatan yang baik untuk masyarakat. Yang kedua, ini terkait regulasi. Regulasinya sebenarnya sudah jelas, ada Permenkes 44, ada Permenkes 74, Permenkes 1787 gitu ya, bagaimana sih tata cara kita kalau mau promosi kesehatan, kalau mau kita menyebarkan informasi atau publikasi acara-acara seperti apa. Terus ada juga undang-undang tentang pelayanan publik, karena rumah sakit ini juga rumah sakit pemerintah, jadi yang kami wawancara adalah rumah sakit pemerintah, jadi mereka juga harus atau terikat dengan kewajiban organisasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Dan satu lagi yang harus dicermati adalah Pedoman Umum Kehumasan Rumah Sakit tahun 2013 yang jadi landasan bagaimana tupoksi humas di rumah sakit. Temuannya adalah hampir semua rumah sakit ini memahami regulasi, namun dikarenakan ya tadi gitu ya, posisi yang tidak purna waktu, tidak punya anggaran, tidak dapat fokus, mereka juga ada keterbatasan keterampilan. Jadi fungsinya penyuluh tapi disuruh mengelola media sosial gitu. Jadi kasihan juga. Terus pelaksanaan fungsi humas di rumah sakit ini masih belum maksimal, hanya pada penerima komplain dan pusat informasi. Dan manajemen, setahu saya juga dari hasil wawancara, beberapa rumah sakit di Jawa Barat ini sudah menjadi badan layanan umum. Artinya kalau pengunjung rumah sakit berkurang, itu berkurang pula pada anggaran rumah sakit gitu ya, pada penerimaan rumah sakit. Sehingga manajemen reputasi untuk rumah sakit ini menjadi penting, terutama rumah sakit yang sudah BLU. Terus beberapa rumah sakit juga tidak ada batasan yang jelas antara tupoksi humas dan PKRS. Untuk nomor 3, ini pelaksanaan kegiatannya, ini seperti ini. Kalau misalnya di undang-undang gitu ya, di Permenkes yang tadi, itu yang tadi saya sampaikan, ini sudah ada bagaimana promosi kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk-bentuk seperti apa. Ini sudah Bapak Ibu bisa baca sendiri di Permenkes, dan ini sudah sangat jelas sekali gitu ya. Dan humas rumah sakit juga sudah ada bagaimana tupoksinya dan tugas-tugasnya di tadi Pedoman Humas Rumah Sakit. Yang kami temukan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa komunikasi atau koordinasi antara humas dan PKRS ini harus dieratkan gitu ya, karena bisa memaksimalkan kinerja keduanya. Kinerja humas maupun kinerja PKRS akan menjadi lebih maksimal kalau berdua bekerja sama. Kalau sendiri-sendiri itu jatuhnya jadinya di kejadian yang saya temui adalah PKRS-nya bagus di dalam, tapi tidak muncul di media. Di media sosialnya tidak ketahuan, tidak ada promosi kesehatannya. Di poster, baliho, semua bagus-bagus di dalam rumah sakit, tapi di luar tidak ada. Sayang sekali, itu karena koordinasinya kurang. Terus pemanfaatan media komunikasi itu juga harus semuanya gitu ya, nggak cuma yang mainstream, tapi digital secara maksimal. Terus pelatihan komunikasi efektif, saya rasa hampir di semua rumah sakit sudah melakukan pelatihan komunikasi efektif. Nah, ini hasil risetnya yang akan bisa Bapak Ibu cermati nih ya. Kami bertanya kepada followers Instagram, apakah jumlah informasi yang disampaikan di Instagram rumah sakit ini berimbang antara informasi kesehatan dan informasi promosi. Rumah sakit yang biru, ini kita anggap saja rumah sakit biru ya. Rumah sakit biru, followersnya bilang kalau informasinya sudah berimbang. Tapi rumah sakit yang hijau ini tidak setuju. Artinya informasi yang disampaikan di rumah sakit biru ini tidak berimbang. Kebanyakan entah kebanyakan promosi atau kebanyakan informasi kesehatan gitu ya. Kalau yang hijau ini sudah berimbang dan mereka memberi nilai positif. Nah, ini media promosi kesehatan apa sih sebenarnya yang digunakan di rumah sakit di Jawa Barat? Kami mencatat gitu ya bahwa ini ada, kalau di 27 rumah sakit ini brosur, leaflet, banner itu semua punya, poster punya semua.
Website hanya 25 rumah sakit. Ada 2 rumah sakit yang tidak punya website. Facebook semua punya, Instagram punya, tapi Twitter hanya 21 rumah sakit. YouTube hanya 22 rumah sakit yang punya akun YouTube resmi. Radio ada 7 rumah sakit yang bekerja sama dengan radio, sedangkan untuk bekerja sama dengan televisi baru 1 RHSAS gitu ya. Kami bertanya lagi nih sama followers Instagram Rumah Sakit Biru dan Rumah Sakit Hijau. Saya berpikir bahwa kehadiran rumah sakit di Instagram ini merupakan hal yang bagus. Hampir semuanya ya setuju, 98% ini setuju kalau rumah sakit itu hadir di Instagram itu bagus. Yang kedua, kita kasih pertanyaan negatif nih. Saya tanya sama followernya, saya tidak peduli jika rumah sakit tidak aktif di Instagram atau tidak memiliki akun Instagram. Sebagian besar menjawab tidak setuju. Mereka tidak setuju kalau rumah sakit ini tidak aktif di Instagram. Jangan gitu ya. Mereka peduli. Mereka ingin rumah sakit itu aktif di Instagram. Jadi mereka tidak setuju kalau rumah sakit tidak memiliki akun sosial media. Jadi semakin banyak jangkauan itu semakin baik untuk rumah sakit Anda. Gitu ya. Nah, ini temuan kami. Sebagai badan publik, rumah sakit harus melakukan pelayanan dan berkewajiban menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. Pemahaman akan pemanfaatan media komunikasi ini penting gitu ya, karena harus memenuhi hak dan kewajiban rumah sakit maupun publik untuk mendapatkan informasi. Informasi seperti apa yang dibutuhkan publik? Nah, kita lihat lagi. Katanya, ini ada berapa? 90 ya, 90% followers itu ingin atau penting sekali menurut followers kalau rumah sakit menampilkan konten yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi followers itu berharap 90% gitu, 90% followers ini berharap agar rumah sakit itu menampilkan informasi tentang kesehatan, please gitu ya. Terus Instagram ini memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk menginformasikan masyarakat tentang kesehatan. Mereka setuju kalau media sosial memberikan kesempatan nih rumah sakit ini harus bisa memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kesehatan sebanyak-banyaknya sama masyarakat. Kami bertanya, setelah itu kami membandingkan nih. Menurut saya, jumlah informasi kesehatan yang disediakan oleh akun rumah sakit sudah cukup banyak. Ini ada akun rumah sakit yang biru sama yang hijau. Yang biru, followers yang biru menyatakan bahwa rumah sakit biru ini udah banyak informasi kesehatannya. Sedangkan untuk follower rumah sakit yang hijau ini menyatakan tidak setuju. Jadi informasi kesehatannya belum cukup banyak untuk rumah sakit yang hijau. Kemudian kami bertanya lagi nih, menurut saya akun Instagram rumah sakit ini sudah memiliki jumlah yang berimbang gitu ya. Kalau di yang biru gimana? Sudah berimbang atau belum? Ternyata yang biru ini sudah berimbang, tapi yang hijau belum berimbang gitu ya. Informasinya masih belum berimbang. Terus jadi gimana dong? Jadi gimana? Kami recap ada 11 kesalahan akun rumah sakit. Yang pertama, nih pemilihan nama akun yang susah diingat. Ya udah gimana lagi ya, namanya juga nama rumah sakit. Ya udah skip, nggak apa-apa lah. Nomor 1 dimaafkan. Tapi nomor 2 ini nggak bisa dimaafkan nih. Bio ala kadarnya gitu, bio datanya di media sosial itu ala kadarnya. Bahkan ada yang belum akun bisnis. Ini tuh akun rumah sakit apa akun Instagram pribadi gitu ya. Itu harus dipikirkan tuh, karena orang-orang tuh melihat dan orang-orang tuh memahami itu, apalagi yang tadi ya followers Anda gitu ya, ini sangat paham sekali bahwa akun Anda ini akun pribadi katanya gitu. Terus tidak ada link ke website, pokoknya hanya tulisannya akun resmi aja, nggak jelas itu di bidang apa gitu, nggak jelas. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah jelas, ada alamat websitenya, alamat rumah sakitnya, nomor handphone yang bisa dihubungi langsung ke WhatsApp. Ada yang seperti itu.
Terus konten-konten di media sosialnya ini ada yang tidak relevan, yang tadi foto pejabat, foto kegiatan gitu ya, lebih banyak dibandingkan dengan konten informasi publik seperti jadwal dokter, info kesehatan dan yang lain-lain. Terus yang 11 ini informasi penting ini disajikan seadanya, ada yang nggak pakai caption, caption itu keterangan foto gitu ya, tidak ada tagar khusus, tidak ada salam, tidak ada ajakan, minimalis sekali. Ada juga foto kegiatan yang belum memenuhi kaidah estetika gitu, jadi ada yang kepotong, ada yang kurang rapi gitu ya kontennya. Terus jadwal publikasinya kacau, kadang update, kadang tidak, dan tidak ada manajemen media sosialnya. Lalu ini yang ketujuh, ini poster acara yang belum memenuhi standar grafis, misalnya penggunaan warna, tipologi huruf gitu, warnanya tabrakan, terus hurufnya macam-macam sehingga bikin orang tidak tertarik karena kok rumek gitu ya, istilahnya tuh rumek. Atau poster ucapan selamat yang tidak memiliki nilai tambah. Ini yang menarik, ini terjadi di beberapa rumah sakit ya yang kami coding. Kenapa banyak event hari peringatan daripada promosi kesehatan? Karena kayak gini, Bapak Ibu mungkin boleh lihat Instagramnya masing-masing gitu ya. Ada nggak yang kayak gini? Selamat Hari Kusta Sedunia. Mohon maaf, ini tuh menyelamati orang yang kena penyakit atau bagaimana gitu ya? Kenapa jadi selamat? Terus tidak ada ajakan yang lain, tidak ada informasi yang lain. Nggak ada ajakan, maksudnya ayo berobat atau misalnya kusta ini bisa disembuhkan, ada terapinya, siapa dokternya gitu, tidak ada informasi di sini. Dan ini tuh sering sekali saya temukan di Instagram rumah sakit pemerintah gitu ya. Jadi mungkin bisa diganti kata-katanya nih, memperingati Hari Kusta Sedunia. Terus ada informasi kesehatannya, kalau kusta itu seperti apa gitu ya, ada dokternya, dokter kulitnya, kalau misalnya mau berobat itu ke dokter siapa, pasti saya yakin di rumah sakit Bapak Ibu ada dokternya. Foto, minta foto dokternya, ditempelkan di sini nama dokternya, foto dokternya, sama jadwal praktek dokternya. Dengan gitu informasinya jadi lebih bermanfaat dari sekedar hari peringatan. Lanjut lagi ada juga yang caption-nya panjang sekali gitu ya, itu memindahkan press release di website ke Instagram, copy paste jebret aja gitu ya. Padahal sesungguhnya caption di Instagram tentu saja berbeda dengan yang ada di website. Kalau di website misalnya gini, kalau saya biasanya nih kalau di websitenya ada artikel lengkapnya, saya akan tulis info lebih lanjut terkait penyakit kusta bisa Anda lihat di website kami ya, gitu ya. Linknya ada di bio, gitu. Biasanya saya sih ngomong kayak gitu. Jadi semuanya dari media sosial itu bermuaranya kemana? Ke website kita. Akhirnya website kita lebih banyak clickingnya dan SEO-nya bagus. Terus ada juga yang slow respon nih, jawab komentarnya kopas atau standar-standar aja. Itu sering terjadi. Jadi, terus gimana gitu ya, saya juga dapat banyak curhatan dari, Bapak Ibu Promkes maupun Bapak Ibu Humas yang ada di rumah sakit gitu ya, "Gimana atuh Neng, dah kita teh begini, gimana atuh Teh, gimana atuh Bu, kita begini-begini." Jadi harapannya setelah riset ini dilakukan dan kami, ada diskusi sama, Dinkes gitu, sama kementerian, kita harus bisa meyakinkan pemangku kebijakan kalau strategi komunikasi untuk promosi kesehatan ini penting. Karena bisa memperkuat eksistensi, loyalitas dari stakeholder gitu ya, karyawan lebih sayang sama kantornya, terus masyarakat juga lebih sayang sama rumah sakit di daerahnya gitu, itu penting sekali. Terus meningkatkan jumlah kunjungan rumah sakit, bukan yang berobat, tapi yang medical check up, yang check up kesehatan gitu ya, konsultasi gizi. Jadi sebelum sakit mereka sudah konsultasi gitu, sudah datang ke rumah sakit. Terus memperbaiki peringkat kita khususnya SEO dan meningkatkan jumlah followers juga. Terus terciptanya mencapai tujuan perusahaan. Itu juga menjadi salah satu dampak positif dari strategi komunikasi yang baik untuk promosi kesehatan. Nah,
ini dibuktikan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan ini dibuktikan dengan kata followers. Nih ada kata followers ya. Rumah sakit menyajikan konten dan dengan desain yang menarik di Instagram. Rumah sakit biru followersnya setuju. Gitu. Kalau 88% setuju kalau rumah sakit biru menyajikan konten dengan desain yang menarik. Tapi untuk rumah sakit yang hijau ini tidak setuju, 62%. 62%-nya tidak setuju. Sisanya mereka setuju dan sangat setuju. Terus kami bandingkan juga nih, informasi yang disediakan rumah sakit mudah dipahami. Yang biru ini setuju, yang hijau kebanyakan tidak setuju. Ada juga ini bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya followers Anda itu mengamati loh. Atau misalnya ingat abis ngasih kuliah di kelas sebelah. Pasien-pasien Anda itu memahami gitu kalau misalnya apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang mereka harapkan dari keberadaan rumah sakit di komunitas ini. Jadi harapannya adalah ya kita pay attention sama keinginan orang-orang untuk kemudian kita jembatani. Ya, apa harapan mereka dan keinginan mereka. Nah, kalau yang ini alasannya nih, kenapa harus posting tiap hari, ini bisa dibaca ya. Kalau misalnya kita jadi punya jangkauan yang lebih luas dan akan tumbuh lebih cepat. Untuk evaluasi yang kelima, ini terakhir, bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi, ini sudah ada aturannya, sekali lagi di Permenkes, di pedoman kehumasan gitu ya, pedoman pelaksanaan humas rumah sakit, ini juga sudah ada evaluasi, pemantauannya sudah ada dan sudah jelas bagaimana itu dilakukan. Tapi temuan kami, sebagian rumah sakit memang melakukan evaluasi tapi tidak serius gitu ya. Ada juga nih rumah sakit yang kasih evaluasi kualitas pelayanan. Jadi masyarakat itu dikasih angket, suruh scan barcode untuk ngisi angket bagaimana kualitas pelayanan rumah sakit. It's good sekali, bagus banget. Saya sangat apresiasi gitu ya. Ada rumah sakit yang bisa seperti itu. Terus sebenarnya indikator-indikatornya kan sudah ada ya di peraturan dan akreditasi. Tapi pelaksanaannya mungkin terganggu oleh beberapa hal. Nah, iya. Iya, dokter saya. Untuk kalau untuk divisi humas memang lebih kurang daripada divisi Komkes untuk perhatiannya gitu. Jadi kalau divisi humas itu mereka tidak punya indikator yang jelas terkait evaluasi kinerjanya. Media monitoring yang dilakukan hanya clipping aja tapi tidak dianalisis gitu, sayang sekali. Dan kayak website, siaran radio atau media sosial juga banyak yang tidak dievaluasi. Bagaimana sih perkembangan jumlah followers kita gitu, bagaimana sih akun-akun kita ini diapresiasi nggak sama masyarakat gitu ya, seperti itu. Terus ada juga ini evaluasi penyuluhan itu didasarkan pada antusiasme biasanya gitu, banyaknya peserta, antusiasme, tapi tidak di asesmen terkait perubahan pengetahuan dan sikap peserta. Jadi peserta itu pokoknya kalau banyak nanya, banyak orang yang datang itu sudah bagus. Padahal ada baiknya gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu melakukan asesmen, tinggal kasih kuesioner nih, kasih pretest sama post-test gitu. Apakah sudah bertambah atau belum pengetahuannya? Kira-kira evaluasinya bagaimana gitu. Nah, mana nih? Maaf. Oke, nah kesimpulannya adalah sebagian rumah sakit ini telah melakukan kegiatan promosi kesehatan, semuanya gitu ya, semuanya rumah sakit yang kami wawancarai, ini 17 rumah sakit ini sudah melakukan promosi kesehatan. Nah, rumah sakit juga sudah memahami adanya regulasi, namun ya karena kebijakan dan keterbatasan di rumah sakitnya, manajemennya, pemangku kebijakannya ini sehingga pelaksanaannya jadi tidak maksimal. Akhirnya ya palu gada tadi ya. Promosi kesehatan juga harusnya dilakukan ada koordinasi antara PKRS dan Humas nih. Mudah-mudahan dengan setelah adanya penelitian ini gitu, setelah adanya kami gitu hadir ke
tempatnya Bapak Ibu, ini bisa jadi bisa jadi kedepannya jadi lebih baik gitu, koordinasi antara PKRS sama humasnya, agar ya rumah sakitnya jadi lebih bagus, masyarakat lebih teredukasi, informasi kesehatannya tersebar dengan seluas-luasnya gitu. Karena kalau media sosial kan tidak terbatas ya Bapak Ibu ya. Misalnya rumah sakitnya ada di Bandung, tapi yang follow dari Kalimantan, dari Irian Jaya, itu juga luas sekali gitu. Terus untuk media rumah sakit ini memang ada yang memanfaatkan radio, koran, website, tapi belum maksimal atau misalnya tidak seragam. Jadi ada yang pakai radio, ada yang nggak pakai radio. Mungkin bisa dicontoh yang ada kerjasamanya sama radio. Oke. Baik, Kak, saya lanjut. Sorry, tadi hilang ya, hilang dikit, maaf. Tadi hilang dikit, saya share screen dulu ya, kalau di Zoom memang ada keterbatasan ini ya, sinyal. Jadi harapannya adalah ya bersahabat sinyalnya. Nah, yang kelima adalah mungkin ada baiknya kalau misalnya ini proses evaluasi dan monitoring ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang sudah baku gitu. Nah, ini saran kami. Yang terakhir ini saran kami adalah terima kasih. Saran kami adalah diperlukan upaya serius dari manajemen rumah sakit. Ini kenapa saya bilangnya upaya serius dari manajemen rumah sakit ya, bukan dari Promkes aja. Karena saya beneran menerima curhatan dari Bapak Ibu, saya mendengarkan dengan baik, mencatatnya dengan baik, dan menuliskannya, dan insya Allah akan meneruskannya pada instansi-instansi terkait yang lebih tinggi dari kita gitu ya. Karena ini dibutuhkan upaya serius dari semuanya, bukan hanya dari kita, dari pelaksana, promosi kesehatan, dan humas. Terus adanya regulasi dan jobdesk yang jelas, karena di beberapa rumah sakit yang ditanya juga memang mereka tidak paham pembagian jobdesk yang jelas antara PKRS maupun humas. Terus disarankan posisi PKRS dalam manajemen ini sesuai dengan kelasnya gitu ya, dan purna waktu aja gitu, agar lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. Kami juga berharap bahwa jumlah tim ini disesuaikan dengan kebutuhan dan distribusi pekerjaan. Jadi jumlah timnya jangan 1 orang, jangan hanya 2 orang, kasihan gitu ya. Beliau yang kasih penyuluhan, beliau yang bawa speakernya, beliau yang mengarahkan orang-orang, beliau yang koordinasi sama komunitasnya. Itu terjadi beneran di salah satu rumah sakit yang kami wawancarai. Gitu. Jadi kasihan juga gitu ya si bapak teh, aduh iya Neng katanya, saya yang penyuluhan, saya teh malam-malamnya bawa speaker gitu-gitu. Iya. Jadi harus ada jumlah tim yang cukup gitu ya, buat pelaksanaan Promkes maupun humas. Terus ada pelatihan khusus untuk tim humas rumah sakit nih, di beberapa rumah sakit di RSUD ini belum ada pelatihan khusus untuk tim humas. Kalau tim Promkes ada yang sudah dilatih, tapi tim humasnya ini sebagian besar background pendidikannya bukan humas dan tidak pernah mengikuti pelatihan kehumasan. Kami juga berharap bahwa posisi nanti dipegang sesuai dengan kemampuannya. Ada penyuluh kesehatan, ada humas, ada desain, ada IT, jadi lengkap semuanya. Dan ini kalau saya lihat juga rumah sakit di Jawa Barat ini sudah bagus-bagus ya, sudah ada yang rumah sakitnya tuh gedungnya pada baru-baru gitu, pada fasilitasnya pada bertambah. Ya harapannya adalah staf-stafnya juga didukung dengan SDM-SDM yang memiliki keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya lebih dari 15 menit ya saya menyampaikan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya sangat menunggu di sesi diskusi. Kita bisa diskusi bersama di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Tiara. Baik, terima kasih banyak Ibu Reta atas materinya.
Wah, Bapak Ibu, sekali ya materi yang udah disampaikan oleh Ibu Reta tadi. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Bapak dan Ibu peserta diharapkan mengisi link evaluasi terlebih dahulu, yang mana linknya telah diberikan oleh panitia di kolom pesan. Bapak dan Ibu dapat membuka link tersebut dan mengisi formulirnya terlebih dahulu, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang telah mengisi evaluasi tersebut serta aktif saat sesi tanya jawab nanti berlangsung, akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize berupa GoPay senilai 100.000 bagi tiap pemenang. Baik, di sini sudah dikirimkan ya Bapak Ibu link evaluasinya. Bapak dan Ibu boleh membuka link evaluasi tersebut terlebih dahulu. Sambil berlanjut, mungkin di sini kita lanjutkan saja ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Reta tadi, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom komentar. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya Ibu. Oh, linknya tidak bisa dibuka. Baik, sebentar Bapak kepada panitia boleh dibantu untuk dicek. Mungkin teman-teman dari panitia boleh dibantu dulu untuk membuka izinnya. Mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini sudah ada. Apakah link yang terbaru sudah dapat dibuka? Belum, Mbak. Belum bisa. Belum. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Ditunggu ya, Mbak. Baik, Ibu. Sepertinya di sini sudah tidak sabar karena apabila mengisi link evaluasi tersebut selain dapat membantu evaluasi, di sini juga Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Baik, sambil menunggu mungkin Bapak dan Ibu agar tidak mengulur waktu, kita di sini lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Baik, Ibu Reta di sini sudah ada yang bertanya dari Dr. Warigit Dri Atmoko. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara membuat Instagram kita atau YouTube kita digemari oleh audiens? Konten-konten apa dan bentuk konten seperti apa yang sangat efektif? Dipersilakan kepada Ibu Reta untuk menjawabnya. Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Warigit Dwi Atmoko ini. Jadi kalau misalnya kita buat Instagram atau YouTube kita ingin digemari audiens, tentu saja kita harus tahu audiensnya yang disasar yang mana, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat nih tadi di data kuantitatif saya itu mereka yang follow Instagram itu umurnya dari 15 sampai 35 tahun. Artinya yang muda-muda gitu ya. Yang muda-muda, generasi milenial nih yang follow akun kita atau ngikutin YouTube kita, subscribe YouTube kita. Terus seperti apa? Nah, kita lihat dulu mereka butuhnya apa. Mereka ingin informasi seperti apa. Nanti kita ikutin. Misalnya nih, yang saya temukan adalah konten video itu lebih banyak likes dan view-nya daripada konten poster biasa, Pak. Terus konten yang ada mukanya, ada muka dokternya, ada muka ada gambarnya tuh gambar karikatur atau gif-gif lah kalau kita bikin di Canva ya. Kita bikin di Canva atau di mana itu gambarnya tuh kayak kartun gitu, itu kurang banyak disukai. Jadi lebih banyak konten video dan yang ada mukanya. Boleh kok. Dokter-dokter ini juga yang saya lihat banyak dokter-dokter yang jadi selebgram gitu ya.
Misalnya kasih penyuluhan, kasih video singkat aja gitu, terkait bagaimana caranya, misalnya menjaga kesehatan yang sesuai dengan porsi dokternya. Misalnya, eee, cuci tangan gitu ya, harus ada dong dokternya. "Halo, wargi semua," gitu ya. "Apa kabarnya? Saya ingin mengingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan." Itu pasti lebih banyak view-nya daripada cuman gini, foto gitu ya, terus "Patuhi protokol kesehatan," misalnya gitu ya. Itu lebih banyak view-nya kalau bentuknya video. Jadi kalau misalnya pengen Instagram atau YouTube-nya lebih disukai, perbanyak konten video dan perbanyak konten yang ada mukanya, gitu ya, jangan gambar, yang ada mukanya. Dokter-dokternya dipoto aja, kita sesi pemotretan, ya. Yang cantik-cantik kita pemotretan, yang cakep-cakep kita pemotretan, serius ya pemotretannya. Gitu, jangan pemotretan yang asal-asalan doang gitu, atau enggak selfie, jangan, please, jangan kasih foto selfie buat di Instagram rumah sakit, Instagram pribadi aja selfie-nya ya Bu ya Bapak ya. Jadi kalau di Instagram rumah sakit kita fotonya yang serius, agak jauh misalnya close up gitu ya, kayak model aja biasa Pak, misalnya posisinya gini, posisinya gimana, kayak gitu. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Mudah-mudahan Reta, bisa terima menjawab Pak kasih Wahyu. atas jawabannya. Baik, Ibu, teknik seperti itu sepertinya sudah diterapkan ya, Ibu? Apabila saya melihat di akun Instagram Humas Jabar, itu sudah diterapkan oleh akun Instagram mereka. Jadi Ibu Gubernur dan Bapak Iya. Gubernurnya juga apabila mengingatkan seperti itu ya, Bu? Iya, iya. Jadi atau misalnya pakai pantun gitu ya, mereka juga udah mulai cair kok gitu. Jadi Instagram rumah sakit itu nggak harus kaku-kaku banget gitu ya. Karena banyak juga konten-konten yang lucu. Bisa kok kita tiru ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi misalnya yang di TikTok nih, ada TikTok cuci tangan bagus atau TikTok pakai masker bagus, kita ikutin. Siapa nih anak rumah sakit yang muda-muda gitu ya, dokter atau suster yang masih muda-muda nih gitu. Kalau yang udah tua mungkin rada malu atau kaku, boleh yang muda-muda gitu, yang muda-muda kita bikin seperti apa nih, cuci tangan, tapi jangan yang joget-joget. Yang yang informatif aja, yang edukatif, gitu. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Sebelumnya, mengingatkan kepada Bapak dan Ibu para peserta, untuk link evaluasi sudah dapat diakses ya. Untuk Ibu dan Bapak, boleh langsung saja mengisi link evaluasi. Mungkin sambil berjalan, Ibu di sini sudah ada yang bertanya lagi dari RSUD Depok, Dr. Melisa. Jadi di sini pertanyaannya, idealnya apakah PKRS dapat digabung dengan Humas Marketing, mengingat keterbatasan SDM di RS pemerintahan umumnya? Kedua, menurut pengalaman narasumber, media apa yang paling efektif untuk mempromosikan pelayanan rumah sakit? Begitu Ibu pertanyaannya. Oke, terima Silakan. kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter. Oke, Ibu Dokter Melisa ya, Ibu Dokter Melisa. Kita kan ketemu ya Bu Melisa ya, kemarin waktu di Depok, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Jadi kalau misalnya Humas digabung, apakah PKRS dapat digabung dengan Humas dan Marketing? Saya rasa bisa ya, karena tapi gini, tapi kan dengan catatan kalau yang melakukan penyuluhan itu kan PPA ya Bu ya Bu Dokter ya. Jadi bukan humas atau atau, marketingnya yang melakukan penyuluhan, tapi kan ada PPA. Hanya kerjasama saja, yang bikin acaranya itu, tim PKRS, yang melakukan penyuluhannya itu PPA. Ada dokter, ada apoteker, ada, ahli gizi, dan macam-macam gitu ya. Jadi itu, menurut saya bisa, apalagi keterbatasan SDM gitu ya. Jadi bisa dilakukan hal seperti itu, eee, dengan catatan yang tadi. Tapi, lihat dulu nih bagaimana, skill-nya, skill orangnya, skill orang-orang di dalamnya. Sebisa mungkin sih anak-anak yang mau belajar gitu. Sebenarnya sih, kalau desain sekarang untuk media sosial, untuk bikin brosur, sekarang ini dipermudah dengan adanya aplikasi-aplikasi, nggak usah pakai aplikasi desain yang susah-susah gitu ya, aplikasi desain yang gampang juga sudah tersedia.
yang instan, gitu. Tinggal kita cocok-cocokkan saja dan kita kasih apa nih? Yang penting kan isinya. Jadi isi dari kita nih, isi informasinya, isi kontennya itu yang lebih penting. Desain itu membantu agar orang tertarik. Ibaratnya mah kayak covernya deh kalau kita misalnya orang pakai baju rapi, cakep gitu. Oh ya oke, nanti pas ngobrol, oh enak, bisa diajak ngobrol. Baru lanjut gitu ya hubungannya. Tapi kalau desainnya bagus tapi isinya nggak bagus kan nggak suka juga orang. Atau misalnya isinya bagus tapi desainnya tidak menarik gitu ya, orang nggak suka juga. Yang paling efektif untuk mempromosikan pelayanan rumah sakit, menurut saya yang paling efektif adalah menggunakan semuanya, karena nggak bisa cuma satu-satu, Bu Dokter, mohon maaf, nggak bisa satu-satu. Jadi kalau misalnya di brosur kita ada alamat websitenya, di Instagram kita informasi lebih lanjut, klik website. Nah, terus aja dipromosiin kayak gitu. Di brosur ada tulisan alamat Instagram, di poster ada tulisan alamat Facebook gitu ya. Di website silahkan follow akun kita gitu. Jadi semuanya, karena kita nggak bisa tahu kalau orang-orang kita atau misalnya masyarakat di Depok itu follow yang mana. Apakah follow Facebook, follow Instagram, atau pendengar radio gitu ya, pembaca brosur, kita nggak tahu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya bikin beberapa desain gitu. Misalnya satu informasi didesain panjang buat brosur, leaflet, dan didesain kotak buat setelan Instagram. Jangan sampai buat setelan Instagram dicetak jadi brosur. Atau buat brosur dicetak, dimasukin ke Instagram. Jadinya kepotong. Jadi kita mendingan susah bikin beberapa format desain gitu dengan informasi yang sama. Tapi semuanya ada. Di website kita masukkan. Di Instagram sama kontennya, di Facebook sama, di Twitter kita post juga, di YouTube kita bikin slideshow-nya. Jadi semuanya, harus semuanya. Karena ya tadi ya kita nggak tahu keberadaan masyarakat atau followers atau misalnya pasien kita ini ada di yang mana, di media yang mana. Begitu kira-kira Dokter Melisa. Makasih. Mudah-mudahan bisa jadi dapat insight baru ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reta. Baik, terima kasih Ibu Reta atas jawabannya dan Ibu Dr. Melisa atas pertanyaannya. Sebelumnya Ibu mohon maaf tadi sebelum Ibu Dr. Melisa ternyata ada Ibu Nur Hidayat dari Perhumasri yang bertanya Ibu. Jadi pertanyaannya itu untuk rumah sakit yang masih kurang SDM, bagaimana cara memaksimalkan memilih promosi kesehatan yang sesuai sehingga bisa selaras dengan kehumasan? Oke, untuk rumah sakit yang masih kurang SDM. Oke. Ya, jadi di beberapa rumah sakit yang saya wawancarai, Ibu Dr. Nur, terima kasih Dr. Nur sudah hadir. Di beberapa rumah sakit yang saya wawancarai, memang mereka masalahnya memang kurang SDM gitu ya. Terus bagaimana memaksimalkan promkes? Yang tadi gini, pada saat kita mau bikin konten atau misalnya mau promosi kesehatan, kita niatkan dua aja, promosi kesehatan dan promosi rumah sakit. Yang tadi ada informasi terkait sama kusta, sama ada dokter kita, ada jadwal prakteknya, itu jadi sekalian. Jangan cuma informasi misalnya informasi hari olahraga gitu, atau misalnya informasi tentang cancer gitu ya, tentang cancer. Di slide-nya ada dokter kita, ada alat yang kita punya gitu. Jadi di satu kita tembak satu itu dapatnya banyak. Promosi kesehatannya dapat, promosi layanannya dapat, orang-orang jadi tahu dokter kita namanya siapa. Kalau perlu, saya sih sangat sangat rekomen gitu ya. Kalau misalnya dokter-dokter di rumah sakit kita itu punya akun media sosial. Jadi kita bisa tag juga. Karena kalau atau enggak kita nge-tag orang-orang penting nih. Misalnya kalau di rumah sakit pemerintahan itu mereka suka nge-tag wali kotanya, bupati gitu ya, wakilnya itu mereka tag atau humas
daerahnya itu mereka tag. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi lebih banyak. Jadi kalau misalnya dokternya di tag, dia bakal share juga. Terus kita posting di grup rumah sakit biar semuanya nge-love juga, biar semuanya nge-share juga. Jadi karena kurang SDM, jadi kita yang harus mempromosikan diri kita. Kita kasih kita kasih masukan atau kita himbau para karyawan, semua staf kita semuanya untuk turut serta nge-like, nge-love, nge-share konten-konten yang kita buat di Instagram, di Facebook gitu. Saya yakin sih kalau rumah sakit ya karyawannya atau stafnya bakal lebih daripada 100 gitu ya, lebih dari 100. Nah, 100 orang itu aja udah lumayan kan kalau misalnya saling nge-share. Ibu bapak tahu nggak, pernah nggak sih datang ke restoran? Saya tuh pernah makan di restoran, terus ditawarin sama waiternya untuk foto makanan, foto kita lagi di restoran itu, terus kita follow, kita tag akun restorannya, dan di-share di media sosial kita. Terus kita dapat 1 scoop es krim. 1 es krim gitu atau enggak dessert gitu ya di restoran itu. Saya pernah tuh. Terus akhirnya, dapat es krim kata saya gitu kan. Terus saya foto saya sama teman-teman, terus saya follow, saya tag akunnya gitu ya. Terus saya posting di media sosial saya. Terus saya dapat 1 scoop es krim. Pada saat itu ya saya dosen komunikasi gitu ya, tapi saya juga sangat lemah gitu sama diskon, sama diskon atau sama sama promosi ya namanya juga manusia ya. Kalau yang promosi-promosi gitu demen gitu. Ternyata apa yang mereka lakukan kan mereka jualan ya kan. Mereka tuh jualan dan mereka menjual ke follower saya. Karena saya share itu orang-orang jadi tahu, oh saya lagi makan di sini. Saya lagi makan di KFC. Saya makan di KFC berarti saya jualan KFC ke follower saya tanpa saya sadari demi 1 cup es krim yang mungkin harganya 10.000 gitu ya. Dan ya itu sama gitu. Kita lakukan itu deh sama staf-staf kita, sama teman-teman kita di bagian kita. Ayo follow, ayo share gitu ya, bantu share, bantu follow. Dengan gitu SDM yang sedikit ini bisa tetap maksimal untuk penyebaran informasi. Siapa tahu ada follower staf Anda, follower dokter di sana itu juga ikut follow. Tapi dengan catatan ya, akunnya nge-follow, akunnya nge-post konten-konten yang informatif dan bermanfaat. Bukan foto pejabat doang. Bukan kunjungan-kunjungan pejabat doang, tapi informasi kesehatan. Saya yakin itu di-share ulang, saya yakin itu di-like, karena itu yang saya lakukan. Saya ngelakuin itu ke salah satu rumah sakit, saya share di media sosial saya, dan ternyata ada follower saya yang juga follow akun itu gara-gara saya ngepost terus gitu ya, sebuah rumah sakit. Seperti itu. Jadi kita saling bantu, ayo dong, ayo gitu ya. Ayo dong, ayo kita share, saling share gitu. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang lain, mungkin Ibu kan di sini sudah melewati waktu untuk sesi tanya jawab, namun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Baiknya Ibu ingin seperti apa ya, Bu? Apakah Ibu ingin menjawab semua atau bagaimana? Baik, karena mungkin waktunya terbatas gitu, saya akan tulis, ini ada email saya. Saya sangat menantikan sekali gitu ya sesi diskusi .ac.id ratasaridewi@unpad.ac.id. Saya dengan senang hati akan menjawab email Bapak Ibu atau WhatsApp. Saya juga kasih nomor WhatsApp saya untuk diskusi lebih lanjut tentang tentang hal ini gitu. Ini saya juga akan share PPT. Gimana ya nge-share PPT? Gimana Tiara nge-share PPT? Mungkin PowerPoint Nadif, bisa, Ibu. Nadif Ya, nanti. boleh bantu ya nanti di-share di sini nih PPT PDF-nya.
yang versi yang kedua ya Nadif ya. Ya, baik Bu. Oke, minta tolong ya. Nah, nanti ini saya share dan harapan saya kita bisa bekerja sama ke depannya gitu, karena riset ini tuh masih panjang banget. Harapan saya tidak hanya ke rumah sakit swasta, tapi juga ke rumah sakit, rumah sakit pemerintah, sorry, tapi juga rumah sakit, swasta gitu. Karena ya tadi ya, seperti yang tadi Bu Susan pernah sampaikan, kenapa kalau rumah sakit swasta nih bagus-bagus, rumah sakit negeri juga nggak kalah bagus sekarang gitu ya, dan harapannya bisa sama-sama bagus. Biar apa sih? Ya kan kita mah pengennya mencerdaskan kehidupan bangsa ya, biar orang-orang tuh terinform dengan baik gitu. Gila, hoax kesehatan di masa pandemi ini, nauzubillah ya Bapak Ibu ya, luar biasa gitu ngalah-ngalahin, hoax politik mungkin pada saat kampanye gitu atau enggak ya? Oh ya, lumayan sih, lumayan lah, 11-12 lah sama hoax politik di masa kampanye nih, hoax kesehatan. Jadi, semakin banyak orang yang menginformasikan informasi kesehatan di media digital, itu semakin baik untuk menambah pengetahuan masyarakat kita, gitu. Eee, Nanti mungkin, ada Bapak Didi, ada ada rumah dari Bedah Halimun, ada juga yang dari Perhumasri Bapak Anjari, aduh Pak Anjari mohon maaf mungkin nanti kita boleh japrian ya Pak Anjari ya, saya udah save nomornya Pak Anjari, terus, dari Pandega juga terima kasih Mbak Novi yang sudah hadir nanti kita japrian, ada dari Ibu Sari Utami juga mohon maaf mungkin waktunya terbatas, jadi kita bisa diskusi nanti lewat WhatsApp atau lewat email. Mungkin, acara selanjutnya boleh, Tiara silahkan. Terima Baik, kasih. Ibu. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya atas pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan kepada Ibu Reta tadi. Mungkin dikarenakan waktu yang terbatas, jadi Ibu dan Bapak yang masih mempunyai pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung menjapri Ibu Reta melalui email, yaitu retasari.dewi@unpad.ac.id atau melalui WhatsApp ke 085 221 66276. Baik, Ibu dan Bapak yang masih belum mengisi link evaluasi, masih kami tunggu ya. Dan untuk PPT-nya sudah kami kirimkan di kolom pesan, jadi Ibu dan Bapak boleh langsung mengecek PowerPoint hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ibu Reta. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu pasti sudah menebak siapa nih yang akan mendapatkan hadiah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, karena itu pasti ada yang lain nih, jadi dari pembagian door prize. Yang tadi sudah mengisi link evaluasi, maka berkesempatan untuk mendapatkan door prize ini. Untuk panitia boleh dibantu. Jadi Bapak dan Ibu di sini kita akan melakukan spin melalui Wheel of Names, yang mana nama-nama Bapak dan Ibu yang tadi telah mengisi link evaluasi akan ada di sini. Baik, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Dan dikarenakan masih proses, nah sudah ada. Nah di sini sudah ada berapa? Wah sudah banyak ini. Sudah sangat banyak ya di sini. Jadi di sini apakah Ibu Reta akan membantu untuk spin ini, Ibu? Ada Bu Susan boleh putar Baik, stop boleh. gitu kali Bu Susan ya, biar rame. Kepada Ibu Susan, apakah bersedia untuk membantu kami menentukan Ini ya, siapa? yang di sini ya. Ya, betul. Ibu nanti boleh aba-aba 1, 2, 3, nanti Oke. panitia yang membantu. Ya. Dipersilahkan Ibu. 1, 2, 3. Wah, masih belum berhenti nih. Baik, di sini yang Sari. pertama, pemenang door prize pertama yaitu ada Ibu Sari Putri Putri Utami. Utami. Ya betul Ibu, untuk pemenang door prize ini akan ada 2. Jadi Ibu Susan boleh dibantu sekali lagi untuk memilih. Oke. Ya, bismillah. 1, 2, 3.
Alvareta di sini. Habisono. Baik, terima kasih banyak Ibu Susan atas bantuannya. Sama-sama. Baik, Ibu dan Bapak, di sini sudah berakhir sesi pemilihan pemenang door prize. Jadi saya ucapkan selamat kepada para peserta, yang mana tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama ada dari Dr. Yongki, Ibu Nur Hidayat, dan Dr. Melisa. Selamat saya ucapkan. Dan kepada para pemenang door prize, yaitu tadi Bu Sari dan satunya lagi, saya ucapkan selamat. Nanti untuk pembagian hadiahnya akan disampaikan langsung dan dihubungi secara langsung oleh pihak panitia ya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Untuk sesi selanjutnya, sebelum mengakhiri acara kita pada siang hari ini, mari kita mengabadikan momen yang spesial ini terlebih dahulu kepada para peserta. Diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu ya, dan kepada panitia mohon bantuannya untuk memandu sesi foto bersama kita ini. Oke, udah pada on cam ya. Sekarang saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, di halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir di halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih atas bantuannya. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu. Harapan kami setelah berakhirnya acara hari ini, materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diimplementasikan dalam promosi kesehatan di rumah sakit Bapak dan Ibu bertugas. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya Tiara Aisyah Harani selaku MC pada acara hari ini, pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam warahmatullahi Sukses bagi ibu-ibu dan Semuanya. bapak-bapak petugas humas rumah Terima sakit. kasih semuanya, ditunggu kerjasamanya. Terima kasih. Izin, Liv. Terima kasih Bu Yanti, Bu Susan. Terima Ya, kasih Bu Nur. sukses selalu Terima ya. kasih Dr. Melisa.